Rasanya seperti apa? Jujur, mangga kita ya, mangga lokal lebih enak. Makanya teman-teman, dukung saya jadi caleg dari Partai Perindo Ciu Novia Cimehong. Saya akan membantu para petani ya untuk kita meningkatkan pendapatan. Kita bisa ekspor ini, kita bisa ekspor. Kebetulan di sosmed juga saya juga terkenal dan kita juga dagang ya kan. Kalau mereka datang ke toko, oh kamu nyalek, oh ya nanti jangan lupa ya pilih saya. Oh pastilah, masa pilih orang lain. Saya selalu pakai begini, jadi mereka tahu ini nama saya ini. Iya, itu nama asli karena Cimehong itu nama samaran. Nama samaran. Nanti kalau ini kan nama terkenalnya Cimehong, nanti mereka cari. Nggak ada Cimehong. Nggak ada. Jadi nama saya ini. Jadi sekarang kemana-mana udah kayak orang gila begini Pak. Namanya begini. Oke. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Untuk kali ini kami ada di restoran Akasia, sebuah restoran yang baik, bagus, bersih tempatnya dan makanannya juga enak-enak di sini. Tamu saya hari ini spesial, Ibu Ci Novia Handayani, ya, lebih dikenal di medsos Cimehong, ya. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Baik ya, terima kasih. Pemirsa Nawacita Politik TV, kali ini saya berdiskusi dengan Ibu Cimehong atau Ciu Novia Handayani. Beliau sebagai salah satu caleg ya DPR RI Dapil 3, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Kepulauan Seribu ya, dari Partai Perindo. Ibu Cimehong, ya. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya. Nah, kegiatan hari-hari Ibu sekarang apa? Kegiatan sehari-hari saya seperti hari ini saya pagi-pagi seperti biasa konten buat video semangat pagi begitu. Terus saya ada pergi makan sama anak-anak. Terus ke sini. Habis ini juga saya harus ke kantor DPP untuk penyerahan gerobak dari Partai Perindo ya. Setelah itu mungkin saya juga nanti sore saya akan ke RW di Kalideres 16 buat ketemu sama warga-warga di sana. Iya. Ci Novia ini kan terkenal di media sosial ya. Iya. Saya lihat di TikTok, Instagram, saya mengikuti juga YouTube. Ibu terkenal dengan apa namanya kegiatan-kegiatan Ibu dalam berbisnis. Dan yang terakhir itu sangat terkenal sekali dengan menjual kuburan ya. Betul ya? Iya, mungkin terkenalnya karena jual tanah kuburan. Karena saya waktu itu ada ngomong cari mau jadi calo gitu, jadi di stick sama orang lagi buat ke Twitter kemana. Iya, tapi justru itu yang membuat terkenal ya. Terkenal. Baik. Ini kan Ibu Cimehong ini kan secara bisnis kan sudah cukup lah ya. Tapi saya mau tanya, apa yang mendorong Ci Novia Handayani terjun ke dunia politik praktis? Saya melihat ya sekarang kan saya juga udah berumur, anak-anak saya juga sudah selesai pendidikannya. Jadi udah mungkin untuk buat anak-anak saya sudah selesai lah ya. Sudah selesai. Mereka sudah bisa mandiri sendiri. Jadi saya pikir sekarang semuanya saya sudah ada. Jadi saya mau supaya di akhir masa tua saya masih bisa berguna buat masyarakat. Ya, gitu. Jadi mungkin saya lihat tadi ya baiknya seperti kita juga pernah saya pernah dengar Pak Ahok juga ngomong ya. Ternyata benar juga kalau kita mau bantu orang secara lebih luas lagi. Lebih luas, kita mau nggak mau harus masuk politik, Pak. Ya.
Kalau enggak kita nggak bisa bicara. Saya mau apapun nggak ada yang bisa dengar gitu loh Pak. Ya. Terbatas banget. Artinya selama ini Ibu sebenarnya sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sosial. Iya, iya. Tapi sangat terbatas, sangat kan? terbatas. Ya, memang betul. Artinya ketika duduk nanti di politik, memang jangkauan banyak hal yang bisa kita buat. Iya. Ya, oke. Artinya satu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah berikutnya, ini kan Cik Novia kan memilih yang Partai Perindo ya. Iya. Di mana di 2019 itu dulu tidak lolos parliamentary threshold di 2019. Nah, kan ada risiko nanti ini, seandainya Ibu terpilih, tapi secara nasional tidak lolos, berarti itu sangat sayang sekali. Mengapa justru Ibu memilih Partai Perindo? Mengapa bukan partai-partai yang besar saja? Kalau saya melihat saya punya kesempatan di Partai Perindo, Ya. terus visi misinya juga Pak Haritanu ya, Ya. itu jelas gitu ya. Untuk yang partai lain juga saya nggak punya kesempatan, mungkin juga yang katanya orang kalau mau ke sana juga kita harus pakai mahar, Ya. begitu gitu loh. Oke, jadi berarti visi Perindo sesuai lah dengan apa yang Ibu inginkan ya? Terpilih atau enggak terpilih itu kehendak, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Pak. Ya. Kalau kita nyantai aja gitu ya. Iya. Kata orang, karena kita juga istilahnya nggak pakai mahar-mahar. Ya kalau misalnya nggak kepilih ya saya tetap seperti ini gitu loh. Iya. Kalau enggak, ya kalau itu ya bagus, berarti kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Ya, nanti kalau Ibu contohnya terpilih, kira-kira apa yang diperjuangkan Ibu untuk DKI? Kalau untuk DKI mungkin saya lebih bisa menolong ke sosial kali ya. Kalau di DKI itu seperti contoh, sekarang kita juga masih melihat banyak juga warga-warga yang belum sejahtera, Ya. di bawah di kolong jembatan. Mungkin ya seperti saya belum masuk dulu belusukan-belusukan yang lain ya. Panti-panti juga banyak masih yang perlu kita tolong gitu loh. Nah, kalau Ibu lihat sendiri warga di DKI ini sudah sejahtera belum? Belum. Dari sisi mana Ibu bisa lihat tidak ada sejahtera? Yang di bawah-bawah kolong-kolong jembatan itu masih banyak, Masih banyak, Pak. ya? Masih banyak. Panti-panti juga ya yang masih kumuh, nggak layak dihuni mungkin Ya. Itu kita lihat sendiri. Nah, sebagai seorang perempuan dan juga ibu rumah tangga, menurut Ibu apa itu sejahtera? Kesejahteraan itu seperti apa? Sejahtera menurut saya ya. Iya, Kalau iya. saya ya Pak ya. Kalau sejahtera itu saya apa yang saya mau, kebutuhan hidup saya ya. Terus hiburan atau anak-anak saya Bisa sekolah yang bagus. Bisa sekolah yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus ya. Ya. Tidak nakal, tidak mencuri, tidak takut akan Tuhan lah. Itu saya udah sejahtera ya. udah sejahtera bagi saya. Nah, kita melihat sekarang memang di Indonesia ada aturan bahwa 30% ya harus ada kuota perempuan. Kalau mau menjadi anggota DPR ya, harus ada kuota 30% perempuan. Nah, kalau Ibu melihat sendiri seperti apa peran perempuan dalam perpolitikan di Indonesia sekarang ini? Sudah lebih banyak ya Pak. Sudah lebih banyak ya. Iya, Sekarang iya. saja kita bisa lihat ketua Iya, DPR iya. RI itu seorang perempuan kan? Iya, kayaknya mungkin juga kalau perempuan itu lebih nggak malas, lebih fokus gitu kali ya Pak ya. Daripada laki-laki gitu. Nah, kalau laki-laki seperti apa dia kalau di DPR RI lah contohnya dulu ini dibanding perempuan? Berarti menurut Ibu lebih efektif dong perempuan? Atau bagaimana Ibu melihat? Saya juga saya kan baru terjun juga Pak. Jadi saya juga yang dunia politik, dunia organisasi ini saya juga baru Pak. Oke. Jadi saya juga belum Oh, belum pernah ke sana ya. Iya. Kita doakan supaya Cik Novia segera akan ke Senayan ya. Amin. Nah, berikutnya kan kita harus tahu, Cik Novia kan mesti tahu bahwa untuk menjadi caleg itu butuh uang. Ya, itu kampanye, jadi saksi. Nah, apa Cik Novia sudah siap dengan itu? Kalau saya bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan kehendak Tuhan saya jadi pasti Tuhan cukupkan. Contohnya aja misalnya sekarang kan saya juga lumayan viral, saya juga Ya. terima endorse gitu ya. Ya lumayan Pak. Pokoknya percaya Tuhan akan cukupkan. Ya. Kalau kehendak Tuhan yang jadi. Ya, artinya Percaya.
Banyaklah nanti ada saja lah jalan ya. Ada aja Pak. Sekarang aja mulai sekarang kita belum boleh kampanye, tapi donatur sih sudah mulai ini. Oh ya? Iya. Sudah mulai mengalir ya dukungan sudah ya. mulai mengalir. Mereka dukung sekali gitu. Karena kalau sudah mulai kampanye memang nanti itu banyak saja ada saja pengeluaran. Iya. Ya, artinya Cinovia artinya sudah tahu lah ya, dan pasti percaya bahwa nanti mengalir. Tuhan yang siapkan. Nah, bagaimana dengan saya melihat anak-anak ibu kan ada 4 orang ya? Iya. Bagaimana dukungan mereka terhadap ibu dalam hal ini? Mereka mendukung ibu kah? Iya, mereka tadinya nggak mendukung Pak. Oke. Tadinya nggak mendukung, tapi pas takutnya Mengapa? Alasan apa dikerjain dulu? Orang. Takut ini duit nanti kan katanya banyak yang nggak jadi nanti main. Ada yang mati sakit jantung, ada yang stres lah. Ada yang stres, banyak yang stres. Mungkin banyak ya utang gara-gara yang seperti tadi duit. Kalau saya nyantai aja, mereka juga lihat banyak yang support saya gitu, teman-teman. Masa anak sendiri nggak support? Jadi sekarang mereka support juga gitu. Oh, jadi karena mereka lihat, iya juga ya diiniin. Jadi 4 sekarang putra putri atau 3 putra 1 putri. Oke, berarti 4-4-nya sudah mendukung ibu sekarang ya? Sudah mendukung. Sudah ada anak yang menikah? Belum ada ya, tapi sudah pada kerja semua ya? Sudah pada kerja dan sudah punya pacar, mungkin segera mereka menikah gitu. Segera, iya ya. Nah, Novia ini kalau melihat dukungan itu sebenarnya basis dukungan Novia ini di mana sebenarnya? Basis dukungannya? Basis dukungan seperti apa Pak? Basis dukungan itu masanya di mana? Masa yang mau support ibu nanti, suara ibu dapat dari mana? Ya, suara saya ya dapat dari daerah pilihan saya. Iya. Dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Oke, apakah ibu mengharapkan dari Chinese katakan begitu? Suara yang ibu bisa mendukung ibu? Pastinya. Pastinya ya? Pastinya. Pastinya contoh seperti saya gitu. Saya dulu kan kalau pilih, siapa yang gue pilih ya? Kenal juga enggak. Tapi kalau yang ini aja deh, marganya Cio. Sama-sama Chinese. Saya itu. Jadi itu apa namanya? Lebih kepada hubungan emosional ya? Iya, hubungan emosional. Yang tagline saya, yang mau-mau aja Pak. Apa? Yang mau-mau aja. Oh, yang mau-mau aja. Kebetulan di sosmed juga saya juga terkenal dan kita juga dagang ya. Itu kan pasti mereka ada hubungan. Ya pastilah gitu kan. Kalau mereka datang ke toko, oh kamu nyalek. Oh ya, nanti jangan lupa ya pilih saya. Oh pastilah. Masa pilih orang lain? Gitu kan. Kalau mereka minta foto sekarang ini saya selalu pakai begini. Jadi mereka tahu ini nama saya ini. Iya, itu nama asli. Karena Cimehong itu nama samaran. Nama samaran. Nanti kalau ini kan nama terkenalnya Cimehong. Nanti mereka cari. Nggak ada Cimehong. Jadi nama saya ini. Jadi sekarang kemana-mana udah kayak orang gila begini Pak. Namanya begini. Biar mereka melekat terus. Namanya Cinovia Handayani. Ya, karena itu nanti yang ada di kertas suara. Iya. Ya, jangan cari-cari Cimehong. Cimehong itu nggak bakalan ketemu nanti. Berarti selain ibu berbisnis, berarti nanti masanya bisa juga komunitas-komunitas ya? Iya, komunitas. Ya sekarang kan kita juga pergi ke silaturahmi lah ke gereja-gereja yang ada. Khususnya di utara dan barat ya? Utara, barat. Barat ya. Jadi dari segi dukungan kira-kira nanti di 2024 ini ibu bisa memastikan punya suara banyak nggak? Kalau kita mau pilih pasti kita juga yakin dong Pak. Kalau nggak yakin ya kita nggak mungkin mau kerja dong Pak. Benar nggak? Tapi tetap berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi gitu. Artinya orang elaborat. Kalau kita nggak yakin saya juga mundur Pak. Nggak mau saya jadi. Betul. Ngapain saya kerja capek-capek Pak? Iya, jadi yakin dulu. Terus kerja, doa gitu kan. Ini memang waktunya kan masih lumayan lah, ada beberapa bulan ke depannya. Nah, apa-apa saja yang bisa Ibu lakukan nih menuju 2024 ini? Persiapan ke arah sana kira-kira apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan ya seperti
sekarang tiap hari saya udah begini, udah kampanye nih Pak ya. Iya, Benar pasti ya? ya, pasti. Tiap hari juga di sosmed juga kasih lihat kegiatan yang saya lakukan gitu. Ya, jadi luar biasa ya, terus memaksimalkan waktu yang ada ya untuk bersosialisasi dan juga untuk kalau hari Minggu ya kita keliling gereja gitu. Oke. Minta support dukungan dari gembala ya, gitu aja. Iya. Jadi biar jadi banyak yang mendoakan kita juga gitu ya. Itulah biar kehendak Tuhan yang jadi. Oke, Bu, yang terakhir ini. Ci Novi Handayani nanti di Pilpres 2024 Ibu dukung siapa? Kan ada 3 nih. Iya. Ya, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Kira-kira Ibu dukung apa? Dukung siapa dari yang 3 ini? Dukung Pak Ganjar. Pak Ganjar ya? Iya. Mengapa dukung Ganjar? Oh, karena Perindo udah dukung Ganjar ya? Iya. Kita kan yang dari ketua umum kita pilihnya. Iya, betul. Harus dukung itu, jadi kita ya dukung yang ketua umum kita pilih Pak. Masa kita ini gitu kan? Nggak mungkin lah. Iya, baik. Pemirsa Nawacita Politik TV, itu perbincangan saya di hari ini dengan Ci Novia Handayani ya, caleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Utara dan Jakarta Barat ya. Ada pesan terakhir, closing statement Ibu? Teman-teman yang berKTP Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, jangan lupa pilih saya dari Partai Perindo nomor 8. Ciu Novia Handayani, bukan Cimehong ya. Thank you. Luar biasa, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Ci Novia Handayani. Salam sehat untuk pemirsa Nawacita Politik TV.